Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya, walaupun sekarang dalam pertemuan asinkronus. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju di pertemuan ketiga ya gitu. Nah, sudah saya lihat untuk video presentasinya gitu ya. Secara keseluruhan sudah bagus, tampilannya juga jelas gitu ya. Materi yang disampaikan juga sudah bagus gitu ya dan sudah komprehensif. Cuman ada beberapa masukan dari saya, satu aja, yaitu mungkin ketika mungkin yang membuka sesi presentasi itu kurang menghadap kamera gitu. Jadi mungkin kameranya di mana tapi matanya tidak menghadap ke kamera gitu ya. Jadi ketika besok-besok ketika yang mungkin dapat kebagian jatah perkuliahan asinkronus selanjutnya gitu ya, mungkin bisa lebih baik lagi gitu, karena di pertemuan ini sudah disampaikan Bu Retno kalau koreksinya seperti itu. Jadi insya Allah untuk minggu depan kita pertemuannya adalah tatap muka ya. Biasanya kalaupun karena ada sesuatu hal hingga harus asinkronus, biasanya akan saya umumkan di WA group ataupun Sunan beberapa hari sebelumnya gitu ya. Jadi untuk minggu depan, karena kita sudah pertemuan keempat ya, berarti kalau nggak salah gitu ya, harusnya sih udah salah gitu. Jadi insya Allah kita pertemuan tatap muka. Jadi ini disampaikan Bu Retno bahwa silakan dipersiapkan gitu, siapa tahu nanti ada kuis ataupun semacamnya gitu. Jadi silakan dipersiapkan, ini sudah diberitahu Bu Retno gitu ya. Jadi supaya bisa di prepare Mbak dan Mas untuk hari Selasa depan gitu. Dan untuk pertemuan ini kita bahasanya adalah tentang visi misi gitu ya, visi dan misi perusahaan gitu. Nah, untuk visi dan misi perusahaan, setelah kemarin kita belajar tentang sifat dari manajemen strategi, kita hari ini belajar tentang visi dan misi perusahaan. Nah, kalau visi itu secara bahasa sederhana adalah tujuan. Nah, kalau misi adalah beberapa langkah yang kita buat untuk mencapai dari tujuan atau visi tersebut gitu ya. Nah, kenapa sih Bu setelah kita belajar dari sifat manajemen strategi kalau kita breakdown lagi hingga hari ini kita harus belajar atau menentukan tentang visi dan misi perusahaan gitu ya. Nah, karena kalaupun tidak di perusahaan gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari Mbak dan Mas gitu ya, visi dan misi itu harus jenengan buat. Jadi silakan jenengan, misalkan sekarang kuliah, jangan angger gelundung aja gitu ya, yang penting saya kuliah, jangan gitu. Jadi jenengan harus menetapkan visi, saya pengen dapat nilai berapa misalkan untuk mata kuliah manajemen strategik. Nah, lalu setelah menentukan tujuannya, nilainya bagus Bu, dan secara itu pertama, dan kedua secara pemahaman saya juga bisa memahami gitu. Nah, berarti misinya apa? Mungkin yang pertama bisa membuat point of view, jadi poin-poin halnya apa aja, mungkin dengan punya catatan sendiri atau dari PPT teman-teman di print gitu ya, yang akan dibagikan di Sunan gitu ya. Lalu bisa kalian tambahkan sendiri jadi memudahkan untuk belajar. Lalu memperhatikan silabus, misalkan seperti itu misinya ya. Jadi silabus penilaiannya apa aja gitu. Jadi diperhatikan, oh berarti saya harus maksimal di situ. Terus saya harus membaca minimal per bahasan seperti apa gitu. Jadi ketika nanti ada tugas, kuis ataupun ujian, jenengan bisa menjawab dengan ada kaitan dengan materinya gitu. Jadi tidak hanya bayi pemikiran gitu ya. Jadi yang sudah kalau Bu Retno mengajar itu ya, anak prodi akuntansi yang dimana mata kuliahnya tidak perhitungan, biasanya mereka menjawabnya sesuai itu kan gampang, bisa dikira-kira. Padahal penilaian dari Bu Retno itu tidak hanya
berdasarkan pendapat pribadi jenengan. Jadi saya akan menilai jenengan paham atau tidak dari materi tersebut setelah ketika jenengan berpendapat itu memang dikaitkan dengan bahasan materi yang kita bahas gitu. Maka di situ proses pembelajaran berjalan. Oh, berarti jenengan memang ada kemajuan gitu dari internal, jenengan ada kemajuan. Kita belajar tentang bab ini, ternyata jenengan bisa mengambil intisarinya, jadi jawaban Anda juga kelihatan. Beda halnya kalau jenengan tidak pernah baca, tidak pernah memahami per bab gitu ya, jawabannya ya pasti akan seperti anak muda pada umumnya yang mendasarkan pada sejauh mana pengetahuannya itu aja, tapi pijakannya, materi yang dibahas tidak ada sama sekali yang digunakan untuk mendukung pendapat atau jawaban dari mahasiswa tersebut gitu ya. Itu saja yang mau ditambahkan Bu Retno gitu ya. Sekali lagi jangan lupa mengisi absensi di Sunan gitu, dan untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita tatap muka. Jadi ketika tatap muka yang diisi hanya ini aja, pertemuan tatap muka yang jenengan hadir tatap muka. Jadi yang secara asinkronus seperti ini yang kalian sudah mengisi di Sunan, nanti Bu Retno ya mengisi di daftar hadir hard copy. Nanti yang hadir saya centang, yang tidak hadir saya silang. Gitu ya. Sudah jelas? Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di WA grup atau Japri Bu Retno pada saat jam mata kuliah berlangsung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, selalu semangat belajar ya dan mengupdate diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.